Pemirsa, 40 hari lebih kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan masih menyisakan tanya dan duka bagi keluarga. Pihak keluarga Arya Daru akan mengajukan permohonan resmi kepada Polri untuk melanjutkan penyelidikan. Setelah bungkam selama lebih dari 1 bulan, orang tua diplomat muda Arya Daru Pangayunan atau ADP akhirnya tampil di hadapan publik. Dalam konferensi pers yang digelar di Yogyakarta pada Sabtu 23 Agustus 2025, ayah Arya Daru Subaryono menyampaikan permintaan agar penyelidikan kematian ADP dilanjutkan. Ia memohon keadilan kepada pemerintah agar kasus kematian anaknya menjadi terang benderang. Inilah kemudian kami merasakan bahwa kami pada posisi yang sangat lemah dan menghadapi situasi yang sangat sulit. Dan ini adalah menyangkut saya sebagai ASN, anak saya sebagai ASN, maka kami mohon kepada pimpinan negara ini, kami mohon kepada yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, yang terhormat Bapak Prabowo Subianto, kami mohon dengan rendah hati dan kami mohon seterus-terusnya, kami mohon Bapak bisa menginstruksikan, bisa menyampaikan kepada Kapolri, kepada Panglima TNI, kepada Menteri Luar Negeri, agar supaya segera bisa menjelaskan kepada kami tentang misteri yang terjadi pada anak kami. Dalam perjuangannya, keluarga Arya Daru akan didampingi 2 orang penasihat hukum, yaitu Nikolai Aprilindo yang juga mantan Dirjen Instrumen Penguatan HAM dan Dwi Librianto. Nikolai mengatakan ada berbagai kejanggalan dalam kematian Arya Daru. Nantinya petunjuk-petunjuk baru akan disampaikan ke penyidik Polda Metro Jaya guna melanjutkan penyelidikan. Pihak keluarga sudah memberikan berbagai macam informasi dan bukti yang ada pada mereka, baik kepada pihak penyelidik, Kompolnas, Komnas HAM, semua sudah diberikan oleh pihak keluarga, dari keterangan sampai apapun yang mereka ketahui dan mereka dapatkan. Tapi itu tidak dipertimbangkan sebagai suatu fakta bukti tentang pengungkapan misteri meninggalnya almarhum. Sebelumnya, kematian diplomat muda Kemenlu Arya Daru Pangayunan pada awal Juli lalu menyita perhatian publik. Hasil gelar perkara polisi menyimpulkan kematian Arya tidak melibatkan pihak lain. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, rasa pilu dialami sang ayah sepeninggal Arya Daru Pangayunan. Kematian diplomat muda menjadi pukulan berat bagi keluarga Subaryono. Itu merupakan suatu pukulan yang sangat berat dari keluarga kami. Banyak hal yang membuat itu kami menjadi kemudian shock, terpuruk, dan tidak berdaya. Kami hanya berdua dengan istri saya, dan Daru adalah anak tunggal kami. Anak tunggal yang kami tunggu-tunggu setelah 3 kali gagal, miscarriage, keguguran. Dan dokter baru menemukan terapinya keempat. Lahirlah seorang bayi laki-laki yang kami beri nama Arya Daru Pangayunan. Saya memikirkan apa yang saya harus sampaikan kalau nama itu adalah sebuah doa. Maka saya tentukan Arya adalah laki-laki terhormat. Daru adalah bintang kemunculan, lucky star. Adalah merupakan suatu karunia dari Tuhan Yang Maha Kuasa kepada kami untuk itu. Dan mengapa Pangayunan? Itu adalah suatu hal di mana itu ada pada pangkuan kami, pada ayunan kami di situ. Proses itu
proses yang panjang. Karena si ibu harus bed rest hampir seluruh kehamilannya karena kesulitan di dalam proses kehamilan pregnancy itu tadi. Jadi ada suatu kebutuhan yang harus yang bersangkutan itu adalah sesuatu yang berat pada waktu itu karena ada saya masih dosen muda, secara finansial apapun tidak ada kekuatan untuk itu. Tapi bersyukur alhamdulillah akhirnya lahir dengan selamat melalui operasi sesar dan itulah kemudian kami besarkan di situ. Kapuspen TNI Majen TNI Christomay Sianturi mengatakan TNI menunggu permintaan resmi dari pihak keluarga Arya Daru Pangayunan soal perbantuan penyelidikan kematian diplomat muda Kemenlu itu. Jika permohonan resmi sudah diajukan, pihak TNI, dalam hal ini POM TNI, tinggal menunggu perintah Panglima TNI sebagai pimpinan. Menerima informasi itu ya baik secara resmi maupun lisan tentang permintaan bantuan itu ya tentunya kalau memang diminta bantuan ya kita siap, tapi nanti tergantung lagi apa kemampuan TNI yang bisa diperbantukan untuk itu ya. Tapi kan selama ini kan sudah penelitian kepolisian saya rasa sudah cukup lah ya. Tapi nanti kita lihat karena saat ini TNI belum menerima permintaan itu ya. Tapi kalau misalnya pada akhirnya Pak Prabowo menginstruksikan apakah akan ada kerjasama nantinya dengan Polri? Kalau tentara itu kan sifatnya masalah perintah, sumpahnya gitu. Nah, kan sumpah prajurit yang ketiga itu tidak mematah perintah atau putusan. Nah, gitu. Jadi kita kerjakan apa yang bisa TNI berikan untuk membantu pasti kita bantu. Pak Kapus, ini kemarin yang ex-marinir TNI AL itu kan katanya terkena apa sih serangan drone gitu yang sekarang ada di Rusia, dan itu mungkin ada monitor dari Mabes TNI gitu terkait dengan apa Satria Kumbara itu, Pak Kapus. Kan sudah sivil, udah purnawirawan, udah keluar, udah desasi kan, bukan bagian dari TNI lagi untuk mengawasinya. Nah, jadi kalau kan, dari TNI ya kami kan tidak ada kepentingan lagi karena statusnya sudah dipecat, sudah kembali menjadi masyarakat sipil biasa. Jadi kan TNI tidak bertanggung jawab lagi untuk itu. Gitu, ya. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa, ini atasan Arya Daru Pangayunan di Direktorat Perlindungan Luar Negeri Kementerian Luar Negeri yakni Yuda Nugraha resmi dilantik sebagai Duta Besar Uni Emirat Arab. Presiden Prabowo Subianto melantik 8 tokoh sebagai Duta Besar Luar Biasa dan berkuasa penuh atau LBPP RI untuk negara-negara sahabat dan perwakilan RI di organisasi internasional. Wakil Ketua MA, pelantikan para kepala Presiden Prabowo Subianto melantik 8 tokoh sebagai Duta Besar Luar Biasa dan berkuasa penuh atau LBPP RI untuk negara-negara sahabat dan perwakilan RI di organisasi internasional termasuk Dubes RI untuk Amerika Serikat dan Jerman di Istana Negara Jakarta pagi tadi. 8 duta besar dilantik Presiden berdasarkan keputusan Presiden nomor 75P tahun 2025. Upacara pelantikan diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, kemudian pembacaan keputusan Presiden dan pengambilan sumpah jabatan yang dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto. Selain melantik 8 duta besar, Presiden juga melantik Kepala BNN, Kepala BNPT, Kepala Badan Industri Mineral hingga Wakil Ketua Mahkamah Agung. Presiden Prabowo Subianto mengangkat Laksamana Madya TNI Purnawirawan Didit Herdiawan Asaf sebagai Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa. Didit merupakan seorang birokrat dan tokoh militer Indonesia yang saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan. Presiden melantik Darwin Trisna Jayawinata dan juga Suhajar Diantoro sebagai Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantura. Darwin merupakan Direktur Operasional dan Keuangan PT Sarana Multi Infrastruktur, sementara Suhajar dan Diantoro merupakan pernah menjabat sebagai Sekjen Kemendagri.
Ya, Badan Otorita Pantura, apa fungsinya? Pengangkatan Didit Herdiawan Asaf menjadi babak baru bagi Badan Otorita Tanggul Laut Pantai Utara Jawa yang nantinya pemirsa ini akan mengurus proyek Giant Sea Wall atau Tanggul Laut. Proyek Tanggul Laut diklaim jadi infrastruktur paling vital melindungi kawasan pantai utara Pulau Jawa. Presiden Prabowo Subianto resmi mengangkat Laksamana Madya TNI Purnawirawan Didit Herdiawan Asaf sebagai Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa. Pengangkatan Didit Herdiawan Asaf ini menjadi babak baru bagi Badan Otorita Tanggul Laut Pantai Utara Jawa yang nantinya akan mengurus proyek Giant Sea Wall atau Tanggul Laut. Prabowo menyebut proyek ini direncanakan membentang sejauh 500 km dari Banten hingga Gresik, Jawa Timur. Dengan estimasi total biaya pembangunan mencapai 80 miliar US dollar, pembangunan tahap awal akan dilakukan di wilayah Teluk Jakarta yang diperkirakan membutuhkan waktu 8 hingga 10 tahun. Proyek Giant Sea Wall ini menjadi salah satu proyek strategis dan sudah dalam perencanaan Bappenas sejak tahun 1995. Proyek Giant Sea Wall diklaim menjadi infrastruktur paling vital untuk melindungi kawasan pantai utara Pulau Jawa mulai dari Banten hingga Gresik, Jawa Timur dari ancaman drop dan perubahan iklim ekstrim. Kementerian Pekerjaan Umum bahkan telah menyiapkan rencana pembangunan tanggul pantai di kawasan Jakarta yang merupakan bagian dari proyek strategis nasional. Pembangunan disiapkan di lokasi tanggul pesisir Teluk Jakarta tahap 7 paket 1, tepatnya di kawasan Kali Ancol dan Kali Dadap sepanjang 100 meter. Pembangunan ini akan menggunakan anggaran negara yang dilaksanakan secara single years kontrak pada 2025, status saat ini dalam persiapan lelang.